Memulai percakapan ini ya. Saya kesini bersama saudara kandung saya dan kondisi kita sekarang ini sudah off duty, Oke. off radio dan segala macam. Oke. Dan Ichikiwir. 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 Oke. Enggak usah ada rendahnya dong, dilakuin. Oke. Itu Oke. dilakuin, Bang. Oh, dilakuin. Ada rendah kayak gitu. Oke. Oke, kalau begitu Tuan Lukas, dengan siapa dirimu di sini? Oh ya, perkenalkan, ini mungkin seseorang yang kamu sebut kemarin, yang kamu tunggu-tunggu. Speak of the devil, the man himself, Yes, I am. Mr. Wiseman, I suppose. Yes, Richard Wiseman. Oke, Richard Wiseman. Kalau boleh Nice to tahu, meet you. ini adiknya namanya siapa? Saya sudah mengenal dirimu. Oke, go ahead brother. Iya, kenalkan nama saya Erwin Blackthorn. Oh, ini yang namanya Erwin. Oke. Oh, berarti kalian kan kakak adik. Betul. Yap. Erwin dan kok kita Bruce. mirip ini, Sir. Oke, mungkin Bruce waktu itu sedang menjalankan suatu misi parah ya, sehingga mukanya cukup. Ya, saya Meninggalkan banyak melindungi luka. nyawa adik saya, benar. Benar-benar. Oke. Ya langsung tutup poin aja ya. Ya, Aku ingin tanya, apa anggapan kalian tentang HT? yang saya dengar, yang saya tahu juga, rumor-rumor dari kantor juga, orang itu mempunyai, bisa dibilang, power. Bahkan power pun itu bisa mengontrol jajaran pimpinan. Bukan begitu, brother? Benar. Event itu di kepolisian. Yep. Dari kota mereka sudah sampai kepolisian itu. Oke, sampai situ dulu. Menurut kalian itu hal yang baik atau hal yang buruk? Buruk untuk departemen saya dan juga anggota-anggota kepercayaan saya. Bisa dibilang pergerakan kita itu tidak bebas. Oke, kita sepertinya ada di satu problem yang sama. Yang kedua, yang akan bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa nama kalian ada di salah satu propaganda yang disiarkan di airport, di bandara? Ya, mungkin bisa dibilang ya, beberapa oknum kotor itu sudah mulai tercium baunya dan keberadaannya, bukan begitu, brother? Mereka Jadinya- kebetaran lah. Udah mulai bingung mereka. Udah mulai panik. Dan mereka mencari cara Sedikit untuk terguncang. menyingkirkan kalian dari kepolisian. Yep. Oke, ini pertanyaan terakhir. 1 sampai 10, seberapa niat kalian ingin melepaskan kepolisian dari tangan high table? 10. 10. Saya. Erwin? Kamu, brother? 10. 10. Oke, berarti kita harus udah bisa melangkah ke sesi selanjutnya. Kita ada di Sempix. Perkenalkan, aku Richard Wiseman dan aku bersama teman-teman nakam aku. Ini sedang memiliki rencana untuk menyeimbangi hati. Kenapa? Karena aku tahu hati ini terlalu menjadi satu kekuatan yang tidak bisa tertandingi, memonopoli dari segala sisi. True. Benar itu, benar. Dan itu menurutku tidak sehat untuk keseimbangan di kota ini. Bisa saja apapun yang mereka inginkan mereka pasti dapatkan. Iya. Kenapa aku menghubungi kalian? Atau kenapa polisi di sini itu merupakan satu vital? Karena seharusnya polisi itu netral, tidak Yep. tidak berafiliasi dengan kelompok hitam manapun atau bahkan mafia manapun. Jadi di sini bisa bilang aku ingin mengajukan kerjasama sampai HT ada lawannya. HT memiliki satu kelompok lain yang bisa menyeimbangi kota ini. Setelah itu kita tidak ada hubungan lagi kerjasama, sehingga polisi bisa menjalankan independensinya. Apakah di sini setuju? Yep. Fair enough. Loud Saya and itu- clear. Yap. Menurut saya itu adil. Ya. Dan saya pun juga sudah memberikan friendly advice dan juga friendly warning terhadap
rekanmu yang di sampingmu itu Hmm. bahwa nantinya kalau memang sudah terlepas dari komunikasi ini pasti akan ada konsekuensinya, Ya. terutama dari kepolisian. Dan mau tidak mau dan siap tidak siap, kita pasti akan berselisih Ya. cepat atau lambat. Jadi kita kerjasama hanya di satu tujuan ini. Ini bukan kerjasama Yes. panjang. Ini hanya kerjasama untuk satu tujuan. Understandable. Jadi kalau dari sisiku adalah supaya ada kelompok lain yang menyeimbangi HT, dari sisi polisi supaya polisi bergerak independen dan tidak ada campur tangan dari organisasi hitam. Sekarang aku mau bertanya, dari segala kemungkinan, kalau misalnya terjadi perang besar, apakah kita bisa mencari suplai senjata selain dari high table? Maksud kamu dari polisi menyuplai senjata ke kalian begitu? Kalaupun itu bisa, it's okay. Tapi kalau ternyata tidak bisa, mungkin ada cara lain. Untuk sekarang ini saya belum bisa menjawab untuk pertanyaan bagian sananya ya. Oke, Karena itu terdengar sangat mustahil. mustahil dan sulit. Dan itu yang akan kita lakukan, sesuatu yang mustahil dan sulit. Jadi gini, Pak Bruts, akan lebih simpel kalau aku jelaskan mappingnya dulu ya. Baik. HT memiliki 5 crime sindikat dan di bawahnya masih ada akar-akar yang di bawah yang ingin menjilat pantat HT. Dalam artian mereka punya manpower yang amat sangat besar sekali. Di sisi lain mereka punya sumber daya, dalam hal ini senjata, armor ataupun apapun itu juga banyak. Sebenarnya yang bisa menyeimbangi soal senjata itu ada di kepolisian. Kalau untuk manpower, kita bisa mencari anjing-anjing yang juga tidak suka dengan HT. Jadi untuk rencana besarku sebenarnya aku ingin membuat satu poros baru. Entah itu salah satunya dari 5 crime sindikat nantinya yang akan menjadi poros baru. Intinya tidak semuanya berporos di HT soal narkoba, soal senjata atau soal armor atau apapun itu. Jadi ada pembagian kekuasaan. HT hanya memegang salah satu, tidak semuanya. Dan dari situ aku akan mencari orang-orang yang ingin bergabung dan melawan HT. Tapi permasalahan kita adalah senjata. Itu udah lewat checkpoint mana? Ngiron ya? Belum mulai. Belum jalan. Apakah Pak Bruce dan Pak Markus bisa menyelesaikan masalah itu? Kalau soal manpower, aku Richard Wiseman bisa mencari sebanyak-banyaknya. Berarti untuk probable cost kalian tuh untuk saat ini adalah senjata ya? Iya, Perlengkapan buat perjuangan Perlengkapan. kalian. betul. Nah, untuk itu mungkin diriku harus berdiskusi dulu dengan saudaraku dan satu orang lagi yang tahu akan Ichikiwara ini. Ya. Cuma itu saja sih. Sampai waktu. Silakan. Baik. Baik. Kalau dari Pak Bruce apa ada sebuah permintaan atau ide? Untuk saat ini belum terpikirkan sih, karena diriku kan juga baru bertemu dengan dirimu. Ya, jadi diriku juga akan butuh waktu untuk memikirkan alurnya seperti apa bersama adikku. Bukan begitu, brother? Iya, benar sekali itu. Ya, mungkin dari Erwin, mungkin apakah ada jalan atau solusi? Ya, Botak, yang saya Mas. harap sih kalian benar-benar bisa menjalankan impian kalian ini, ya, menjadi sandingan atau lawan dari HT. Karena jujur saja dengan kondisi yang sekarang ini, polisi digempur dari segala arah ini ketika berurusan sama mereka. Ya. Gini Pak Markus, ini aku harus clearkan dulu. Saya Erwin, Pak. Oh sorry, Pak Erwin, kok Markus jadi otakku ya? Sorry Pak Erwin. Ini harus aku clearkan dulu. Kalaupun itu nanti ada poros baru penyeimbang HT, udah aku pastikan itu bukan Richard Wiseman. Aku hanya menginginkan keseimbangan di kota ini. Dan kemungkinan besar itu salah satu crime sindikat yang masih belum aku bisa sebut namanya, yang akan menjadi poros barunya. Oke. Dan itu udah dipastikan dia juga ingin melawan HT. Karena menurutku aku masih belum ada di titik itu. Aku bisa dibilang hanya sebagai inisiator untuk mengumpulkan orang-orangnya dan senjatanya. Jadi Oke. tujuanku bukan untuk memimpin kota ini. Tujuanku hanya untuk membuat keselarasan di kota ini.
balancing. Iya, fair point. Ya, aman Saya pun itu. juga memikirkan itu kok. Betul. Kalau itu bisa Anda lakukan, bagus buat kita di kepolisian. Lebih banyak kriminal-kriminal yang kita lebih gampang injak kalau seperti itu. Tapi dengan seperti kondisi yang sekarang ini, yang dimana hanya satu poros saja, kita melawan satu dunia rasanya. Jadi saya harap benar-benar bisa lah, apapun rencana Anda itu. Mau Anda jadi pemimpin atau bagaimana, itu bukan urusan saya. Oke. Jadi mungkin bukan rahasia umum lagi, keresahan soal satu poros kekuasaan ini menjadi keresahan banyak orang, dan kita hanya perlu mengumpulkan orang-orang itu kan. Yap. Benar. Oke, jadi kalau misalnya ada potensi keresahan, mungkin Pak Bruce dan Pak Erwin bisa menghubungin saya atau teman di sebelah saya supaya bisa kita ajak bergabung. Boleh. Mungkin kita bisa bertukar nomor dulu, Tuan Wiseman. Boleh. Kalau saya boleh tahu Tuan Wiseman, berarti Tuan Wiseman ini ada banyak pengikutnya lah ya, betul? Kalau aku hitung terakhir sekitar 100 orang. Nah, Tapi yang bisa aku percaya untuk maju di garda depan mungkin sekitar 20 atau 30-an orang. Dalam tanda kutip tidak semua bisa aku percaya untuk memegang senjata. Betul. oke. Dan yang saya bertanya, apakah berarti kamu untuk kekuatan people power-nya ada nih, Sir? Sejauh ini bisa aku bilang ada. Ada aja dulu kan. Gila aja nih, ini nggak tahu nih Anda mau apa tidak nih. Kalau Anda menyalonkan diri jadi presiden bagaimana? Mungkin menang nggak Anda? Pemilihan presiden kapan? Seharusnya sih bulan ini ya. Tapi kemarin kan negara kita kena itu tuh lockdown. Oke. Nanti itu ide yang amat sangat bagus. Coba aku pikirkan dulu. Di Bluetooth berapa, Pak Bruce? Saya 117. Richard. Iya itu Ya, Lukas. jadi shortcut, itu menjadi shortcut juga itu kalau ketika kamu Yes. terpilih ya. Iya. Betul. Atau nih Sir ya. Pola pikir di situ. Kalau Anda memang people power, coba Anda giring rekan-rekan atau masyarakat yang mendukung Anda itu untuk membangun opini ya, agar polisi itu akan terhadap HT ini, Sir. Kayak anggapan dia bikinlah bahwa tunjukin itu kayak masyarakat tuh resah sama HT ini. Soalnya kalau kondisi yang sekarang, Sir, polisi itu atau atasan kita itu yang tanda kutip melindungi, itu mesti kuat untuk melindungi mereka, Sir. Karena nggak ada alasan buat kita gerbek mereka gitu. Aku mau Kita nanya, buat hajar mereka gitu. kalian di kepolisian punya bukti apa HT itu menguasai kalian atau ikut campur dalam kepolisian? Tidak ada sama sekali. Sebersih tapi kelihatan itu. dari gerak-geriknya. Yap. Ada yang harus disampaikan, Bi? Banyak. Yang Case itu kita saja, tiba-tiba brother. berhenti. Yang itu saja, brother, yang kita operation besar. Terus tiba-tiba Oh iya. Oren. Depkom Itu dan ada yang Direktur jemput Oknum Abigail nggak? bertemu dengan orang-orang yang bisa Kendaraan kan dibilang Abigail nggak ada? Sorry, aku Kita kecilin tidak aku. tahu ya. Bentar, aku Banyak. sorry. Aku angkat telepon dulu bentar. ya silakan. Ya, hal seperti itu kalau misalnya Anda Halo Dek, aku telepon 5 menit lagi ya. Aku lagi ada sebuah pertemuan. Di mana bang? Itu CH? CH enggak, aku lagi ada pertemuan dengan kepolisian. Oke, ada banyak info. Oke, aku ntar lagi ke CH. Kau tunggu CH aja ya. Oke. Oke Dek. Udah ada yang berangkat kan itu jemput Abigail? Tapi tensi ini kita berada di saja. Tensi polisi dengan HT dari 1 sampai 10 di angka berapa? Permasalahan kalian. udah rahasia umum di mata polisi itu kalau HT itu mafia besar. Tapi cuman pada tahu sadar aja kayak nggak bisa gerak gitu lawan mereka gitu. Udah rahasia umum kok. Itu villa besar di sana tuh. Itu polisi sudah tahu kok itu tempat apa, Pak. Oke, berarti gini, Pak Bruce atau Pak Erwin. Mungkin kalau untuk senjata itu step up berarti ya. Mungkin kalian harus mencari dulu bukti bahwa HT itu ada ikut campur di kepolisian. Bukti sekecil apapun itu amat sangat berguna. ya itu yang saya bilang tadi. Kalau saya Itu- bejur sama Badar, maaf Ya nih. silakan. Bukannya saya tidak mau mencari, Sir ya. Pernah dilakukan, akhirnya yang turun pangkat. Dan dia detektif, Siapa namanya? Alex Komarudin tuh. Alex Komarudin. Berarti ada bukti nyatanya. Sama dia seharusnya. Dan kalau aku boleh tahu secara secara kepangkatan alasan dia diturunin kenapa? Secara formalnya? Dia terlalu dalam mencarinya. Ya enggak, secara formalnya dari atasan kepolisian alasan dia diturunin pangkat apa?
Apa brother ya? Kalau bahasa politiknya tadi diturunin kemarin. Misconduct. Misconduct. Itu dia tanpa sepengetahuan dari jajaran pimpinan dia melakukan pergerakan sendiri. Bukannya itu yang harus dilakukan oleh seorang detektif ya? Yep. Ditepis. Anda kalau bisa mau mulai dari situ. Kalau Anda mau mulai itu. Kalau kita yang gerak ketahuan. Karena nama saya sama nama Bruce sebenarnya ini kita ini udah dirantain juga leher kita, Sir. Kalian udah pointing ya? Kepala saya di bounty juga. Paham. Tandain ya kalian ya. Oke. Paham, Apa paham. namanya tadi? Siapa? Alex Komarudin. Alex Komarudin. Anda harus cepat-cepat cari dia itu sebelum telat. Karena ya sekarang dia udah nggak ada pangkat untuk ngejaga diri dia. Oke, paham. Atau tidak anggota detektifnya aja yang Anda cari. Tapi saya nggak tahu untuk anggota siapa aja itu. Problemnya itu sih. Oke, berarti ya itu tadi yang bisa kita minta tolong dari kepolisian. Salah satunya sumber daya. Kalian mencari tahu pabrik senjata di mana, mencari linknya, dan kita bisa beli. Apakah kita bisa beli secara ilegal atau tidak? Oh, bentar. Oh itu. Brother, Ya. Untuk masih ada perang grup akhir. kita, brother? Masih saya grupnya masih ada. Ya, siapa tahu berguna untuk mereka. Jadi kami sempat menangkap orang dan orang ini terbilang sangat-sangat polos dan sangat-sangat bodoh. Oke. Dia mengakui semuanya kalau dia itu mempunyai jaringan-jaringan dalam penjualan barang-barang ilegal. Oke. Dan apakah ini orang HT? Nah, itu nggak Sangat tahu jauh kita. kalau penampilannya sih sangat jauh dari HT ya. Oke. Lalu? Tapi orang ini sempat mau kita adili dan mau kita bawa ke meja hijau ke persidangan. Cuma kasus kita pun juga ditepis, kasus kita itu. Bukan begitu, brother? Ditepis oleh Intinya banyak kasus kita yang udah kena tepis, Sir. Sampai kita mau nggak mau harus main hati-hati juga ini. Karena kita ya udah terlalu menonjol lah kita di kepolisian. Itu problemnya. Oke. Dan juga hati-hati dengan Department of Justice ya. DOJ. DOJ itu sangat-sangat tidak bisa dipercaya sama sekali. Nan. Oke. DOJ terkontaminasi juga. Bentar, ada telepon lagi bentar ya. Mereka sempat melakukan pertemuan. Halo? Kamu di mana? Kenapa, Pet? Itu ntar bakal dijelasin sama Abigail sama itu. Nanti kalau misalnya kamu butuh pemesanan, bisa ke saya langsung aja. Oke. Biar Paham. pas respon. Oke. Oke, thank you, Pet. Yuk. Department of Justice dan juga beberapa orang-orang tersebut. Berikan aku alasan kenapa Departemen Justice ini kotor. Ya balik lagi ya. Satu contoh nyata. Satu contoh nyatanya dia melakukan Menang dulu. Iya, yang itu ntar belakangan. Siap. Siap. Menang dulu. Iya. Apa nih? Guys. Gua nggak mau kalah guys. satu tempat lagi di ini. Di pacuan tempat kuda. lomba Makasih. di belakang Diamond Casino. Hah? Dikawal oleh beberapa helikopter dan juga senjata sniper. Oke. Ya. Ada main juga lah intinya Ada mereka. main juga. Nggak tahu mereka itu kerja sama mereka atau mereka pengen ngendaliin dari sisi HT-nya gitu. Jadi kemungkinan besarnya HT juga masuk ke DOJ. Yep. Fuck. Oh bahkan pernah keceplosan juga itu brother yang orang DOJ-nya Oh, iya. sampai mules gitu. Jadi begini. Sampai berak dia. Pulau apa namanya? Rocks Kayo. Kayo. Pulau Cayo. Heeh. Pemiliknya atas nama Don Vito. Wow. Yap, pemilik Kayo Island. Dan Keceplosan kita dia. sudah dan kita sudah melakukan operasi pembersihan ladang ganja sebanyak 2 sampai 3 kali. Di Kayo. Dan di Kayo dan anehnya mereka Nggak ada itu yang tidak pernah menjaga nembus. ladang. Iya, mereka tidak menjaga ladang ganjanya. Melainkan mereka semua mengumpul di satu tempat untuk melakukan pertahanan, yaitu di villa yang paling besar paling ujung itu. Hey, kalau menurut Pak Bruce sama Pak Erwin, Kayo Merdeka ini sesuatu hal yang positif atau negatif? Negatif. Negatif ya. Oke. Negatif kalau misalnya kita dilarang pergerakan ke sana, Pak. Iya, Saya iya. saya pribadi kalau misalnya Kayo itu dinyatakan merdeka, Polisi itu berarti ada wewenang aja kalau ke sana nggak ada masalah, karena Iya. bukan hukum kita lagi. Tapi masalah kemarin itu secara hukum, secara birokrasi kita nggak bisa masuk ke sana apapun alasannya gitu. dan mereka ingin membentuk sebuah penegak hukum sendiri, ingin membuat penegak hukum sendiri.
Yap. Oh, Wewenang sendiri intinya. di luar hukum berarti Di luar hukum, bukan di luar hukum kita lagi, tapi emang nggak ada hukum di sana, nggak bisa masuk kitanya. Pantes saya jarang melihat polisi. Betul. Kalau kita sudah bisa dibilang konflik sudah 4 kali lebih. Nice Perang besar info. gitu sama mereka. Bukti-bukti terbanyak di detektif, Sir. Tapi saya pun berani ngejamin pada Anda, detektif pun bakal takut kalau Anda ajak ngomong perihal ini. Karena Alex Komarudin itu ya, itu kepala mereka itu hitungannya itu pawang mereka. Brut sebelumnya Brut ya. Yap. Pawang dari orang-orang kayo. Bukan pawang orang kaya, pawangnya detektif. Gini. Jadi mereka Kalau- memegang kepala-kepala detektif ini. Kalau aku pakai logika paling dasarku, pada saat ada kayu merdeka dan di sisi lain ada yang bilang kalau Don Vito itu pemilik kayu, berarti banyak orang kaya yang tidak setuju dengan Don Vito. Logika ini benar atau enggak? Saya kurang tahu untuk itu ya, karena waktu kita menyerang Cayo pun, ini yang menariknya nih ya, dari tempatnya Don Vito pun menembaki kita, Pak. Menggunakan sniper. Malah dari mereka mesinnya membantu dia. pihak Cayonya. Betul. Oke, berarti aku harus cari tahu dulu nih soal kayu nih, kedudukan atau posisi kayu ini di sebelah mana. Karena jika mereka ingin merdeka tapi tetap di bawah Don Vito, menurutku ya sama saja endingnya. Mereka tidak punya ketegasan dibanding itu. Opini publik, Sir. Menurut saya, kalau bisa kendalikan opini publik, saya yakin polisi bakal bergerak kok. Paham? Dan salah satu caranya adalah dengan cara menjadi presiden. Yap. Atau tidak gunakan 100 orang Anda itu, Sir. Bisa. Anda mempunyai 2 plan saat ini. Plan pertama gunakan 100 orang tersebut. Plan yang kedua adalah Anda menjadi presiden. Oke, intinya opini publik kan. Dengerin. Paham? Tapi ketika kamu menjadi presiden, itu pasti ruang gerak kamu lebih sempit. Menurutku ya. Ya, tenang Oh aja. tidak, tenang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Anda kalau bisa jadi presiden, Anda bisa mendirikan pasukan Anda sendiri. Di situ malah justru Anda dapat senjata, Sir. Lukas. Presiden itu normalnya itu boneka. Nggak perlu kita turun langsung. Itu aman aja kalau soal hal itu. Oke. Aku udah punya rencana soal presiden. Dan presiden ini harus ada orang yang dianggap pahlawan. Siapa tuh, Cuk? Jadi kita harus cari tahu. Biel anjing bangsat. Riset. Keo ini seperti apa? Iya, kita harus cari tahu dan kita juga harus cari tahu people champs-nya dulu nih supaya kita bisa kendalikan menjadi presiden. Ya mungkin kalau Anda memang mau ke Kayo, kalau dibilang tuh ada penjaganya. Penjaga garda depannya mereka adalah kelompok dari kuning-kuning. Apa? MSF kalau nggak salah. MSF. itu lah. Oke. MSF. Kita bisa bikin grup nggak sih? Bisa. Gimana, brother? Saran saya bikin grup dark chat aja, Sir. Ya, bikin grup dark chat yang aku maksud tadi. Ya itu lebih aman seperti itu. Tuh, kalau kamu itu brother, saya nggak ada. Kita kasih nama Ichikiwir grupnya ya. Boleh. Boleh. Ichikiwir dalam kurung nada rendah. Passwordnya nada rendah. Oke. Nah, Chat ini apa? Saya tidak pernah dark chat ini. Kolot saya. emang susah orang-orang norak seperti kamu. Oh, saya harus download dulu, sabar. Aku kirim linknya ke Pak Brut ya. Mas, Kirim ke sebentar, saya lagi abis itu, buat- brother. Ya, sabar, saya lagi buat akun, saya juga baru install aplikasi. Sama ya kita. Mending Erwin, kamu minta nomornya Mr. Wiseman dulu deh. Boleh minta nomornya, Mr. Wiseman? Aku harusnya punya nomor Erwin. Masih belum ya? Belum, Sir. Pertama kali kita ketemu ini. Ya aku sempat mencari-cari nama Erwin dan Brut di kantor kepolisian, masih belum jodoh kita. Here we are, sir. Kantong berapa, Sir? Aku 3752. 3752. Saya di 133, saya di 350. Baik. Erwin. Itu invitationnya gimana sih? Coba kamu kasih linknya ke aku.
Lukas. Kok Lukas? Abraham. Dan Bruce. Nah ini baru cantik nih, jelas banget nih, dari Jawa aja udah kelihatan. Set, gila. Sejak kapan sih Greta suka kayak gini-gini? Sumpah aneh banget Greta tiba-tiba suka joget-joget gitu, aneh loh. Iya, pusing sih Bruce. Ya udah, nanti tolong kirimkan linknya ke Brut. Ya udah, nanti tolong kirimkan linknya ke Brut aja ya. Bisa. Kita harus akhiri ini dulu. Nah, nanti mungkin beberapa bukti dan apa kita bisa sharing lewat sini. Bisa aman saja itu. Oh, ini saya nggak tahu ini kalian penting buat kalian atau tidak. Tapi kalau misalnya kalian emang mau menempuh jalan untuk presiden itu, pasti kan butuh dana. Ya. Dan saya tahu ada satu orang yang sebenarnya ini lagi agak terganggu usahanya tuh. Oleh HT. Saya nggak tahu HT atau bagaimana. Tapi ada ke arah sana, tapi saya tidak bisa pasti. Oke. Itu pemilik restoran Burgeng, aduh siapa lagi nama dia tuh, saya lupa. Oke, aku tahu dia. Aku tahu siapa dia. Aku ada kenalan. Paling sana aja sih, kalau misalnya Anda mau bantuan arah dana tuh Pak. Aman. Nah itu. Dia juga pemilik bengkel bukan? Yes, pemilik bengkel dia. Dan itu bengkelnya sudah banyak sekali laporan karyawannya diculik, ditusuk gitu. Ada nih ya, ada omongan bahwa pelakunya itu adalah dari rival restorannya, Apen Items. Dan fakta menariknya adalah Apen Items itu ada urusannya sama HT juga, Sir. Ya, itu udah terkonfirm karena kita sendiri Nakama pernah bermasalah dengan Apen Item dan HT langsung turun tangan secepat itu. Nah, betul lah. Yang aku tahu dari pemilik resto Burgeng ini, apakah dia ada masalah dengan kepolisian? Tidak ada. Restonya tidak ada. Malah justru Metro Division atau anggota SWAT itu ditugaskan sama Markus untuk menjaga restorannya, Pak. Oke, aku ada sebuah rencana. Yang nanti aku akan jelaskan lagi. Aku ingin mengkonfirmasi satu hal. Intinya kita buat seakan-akan pemilik restoran ini sedang dipermainkan dan di bahasanya dipermainkan dan di anjing karena lokal otak. Intinya ada perlakuan tidak adil dari kepolisian. Oke, siap. Apa itu bahasanya? Gak dikambing-kambing tangan kan? Ya intinya kita buat seakan-akan usaha-usaha yang dimiliki ini dapat perlakuan tidak adil dan mau nggak mau dia harus menjadi donatur salah satu presiden supaya dia memiliki kekuasaan. Betul, bisa itu. Dan kita minta bantuan dari kepolisian berarti nantinya. Bisa kok itu. Oke. Minum biar fokus, iya itu. Justru malah kalau misalnya begini, ini malah Anda kalau misalnya memang mau main ke ranah presiden, Sir. Kalau misalnya Anda minta perlindungan dari kepolisian itu sangat bisa sekali. Karena kalau misalnya dari petinggi polisi ada yang menolak Anda, itu akan menjadi tanda tanya. Ngerti tidak? Paham. Malah itu jadi sebuah blunder dari mereka. Blunder. Maka hati-hati kok polisi untuk hal itu tuh. Jadi Anda bisa mainkan kartu itu, tenang saja itu. Apa ada info soal pencalonan presiden ini? Dalam waktu dekat berarti? Seharusnya dalam waktu dekat ya, seharusnya. Ini bukan kopi, ini jus apokat. Oke. Dan terakhir, apakah kalian mengenal dengan keluarga Mishima? Aduh. Apakah mereka keluarga buat motor? Bukan. Saya nggak tahu kalau gitu. Aku dapat sebuah informasi bahwa keluarga ini juga memiliki keresahan yang sama. Dan dari informasi yang ku dapat, keluarga ini merupakan salah satu keluarga yang kuat yang bisa kita ajak menjadi aliansi. Mishima. Kebetulan aku dan temanku Lukas agak susah mencari connecting the dot-nya untuk mencapai keluarga Mishima. Iya. Mishima itu dia orang government bukan? Aku nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Saya kurang tahu kalau gitu. Mungkin Pak Bruce tahu atau nanti bisa cari
untuk mempertemukan kita membuat sebuah pertemuan dengan keluarga Mishima ini. Nanti coba saya cari-cari tahu lah dari cara polisi untuk si Mishima ini, oke? Karena yang aku dapatkan info keluarga Mishima ini cukup kuat dan ambisinya juga cukup besar. Oke. Balik lagi yang harus kita kumpulkan adalah orang-orang yang berani mati, bukan orang-orang pengecut yang mau diinjak harga dirinya dan lehernya oleh Don Vito. Benar. Mishima. Laki atau perempuan itu yang kita cari orangnya? Siapapun keluarga Mishima. Namanya keluarga ya. Kuatnya ada laki dan perempuan. Satu keluarganya. Satu keluarga. Oh, Mak. Menurutku akan lebih mudah kan, intinya yang dari keluarga. Kayak aku Richard Wiseman punya adik namanya Marco Wiseman. Tulisannya gimana nama keluarganya? MISHI. Nanti saya cari di MDT. Tapi jangan sekarang karena saya lagi rutin. MISHIMA. 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 Oke, udah. Ya sudah. Akan saya cari tahu, nanti akan saya kabari Anda di keluarga itu darah rendah. Keluarga rendah. Saya di chat itu Cikiwir ya. Oke, ya udah. Kalau gitu kita cabut dulu ya. Terima kasih Pak Markus. Salam buat Pak Bruce ya. Pak Siap. Erwin. Pak Erwin. Ya, anjing, kenapa keluar Markus terus sih? Pak Markusnya